2021. Untuk pemaparan materi pada Pak Roni, kita persilakan. PPT-nya tampil? Sudah, Pak. Tampil, Pak. Tampil, Pak. Ya, oke. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mata kuliah perencanaan infrastruktur hari ini kita ambil lagi satu objek ya yang menurut saya sih cukup menarik ini mengenai balok slope atau tie beam. Jadi kita akan melihat di sini bagaimana cara merancang balok slope atau tie beam. Pembebanannya dari mana saja, peraturan-peraturan atau code ya. Kita harus mengacu kepada code mana saja. Ya, ada SNI betonnya ada, SNI geoteknik juga ada. Dan saya juga mengambil satu contoh kasus dari buku ini. Buku ini kalau dimiliki mahasiswa juga bagus ya. Yang di sebelah kiri ini buku yang berjudul Desain Pondasi Tahan Gempa. Nah, di buku ini dia berdasarkan SNI 03 1726 2002 dan SNI 03 2847 2002. Penulisnya Anugrah Pamungkas dan Erni Pananti. Nah, kita akan melihat ya apa yang dimaksud dengan tie beam. Tie beam ya pada umumnya sering disebut slope. Jadi nama lain tie beam dengan slope. Mungkin tie beam itu kalau ditanya serupa apa beda atau berbeda dengan slope, ya mungkin serupa, bisa juga sama atau tidak samanya lah mungkin penamaan. Tapi apakah dari istilah itu nanti ada perbedaan? Ya. Kalau dari kata asal tie beam itu kan balok pengikat. Nah, slope juga fungsinya sebagai balok pengikat. Ya. Jadi kalau kita lihat di gambar kanan atas ini ada pondasi setempat, ya footingnya ada, kemudian diikat oleh tie beam. Ini tie beamnya. Jadi tie beam tidak selalu ikatnya di atas. Ini pedestal ya. Ini ada kolomnya kolom pedestal. Ini diikat oleh slope atau tie beam. Tidak selalu dia harus diikat, tergantung kebutuhan. Nah, kalau di sebelah kiri kita nampak ya bahwa tie beamnya satu elevasi dengan pie cap. Ini ada pile cap, ini ada pilingnya. Piling bisa ini tiang pancang atau ball pie, satu elevasi. Sedangkan ini dia elevasinya di atas foot plat ya atau footing, di atas footing. Jadi bahagian-bahagian daripada elemen strukturnya, kalau kita lihat di sebelah kanan bawah, ini ada kolom, ini ada tie beam, ini ada footingnya. Dan di sebelah kiri itu nampak gambar kerjanya. Ini biasa kalau gambar AutoCAD itu ya lebih kurang seperti ini. Ini nampak pie cap-nya, pie cap ada yang kecil, sebelah sini pie cap-nya besar. Ya, karena ini ada dua piling ya, ada dua piling, berarti beban kolom ini jauh lebih besar daripada beban kolom yang di sebelah kiri dan diikat ya. Ini pile cap-nya pembesar, ini pile cap kecil dihubungkan oleh tie beam. Nah, kemudian nampak besinya, yang besi biru ini besi kolom, ya besi kolom. Ini kolomnya dia pakai stack kemudian disambung ya. Untuk ke bahagian upper structure-nya ini disambung. Nah, kalau gambar pile cap-nya tidak kita pembesian pile cap-nya tidak kita tampilkan, nampak gambar di sebelah bawah ini. Ini nampak pembesian tie beam ya, pembesian tie beam. Kemudian di sebelah kanan juga nampak bahwa tie beam itu juga tidak selamanya satu elevasi. Ya bisa jadi kalau footingnya itu berbeda-beda elevasi,
bisa juga ya tie beam itu bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat ya, seperti gambar sebelah kanan. Jadi kalau ada tie beam lagi ke sebelah kanan itu dia akan letak elevasinya di bawah daripada elevasi tie beam yang nampak sekarang. Nah, sebelum kita melihat ke contoh soal, nanti ada contoh soal dari buku yang tadi itu ya, Anugrah Pamungkas dan Erni Haryanti. Ini baru nampak namanya lebih jelas, tadi nggak gitu jelas di cover depan itu. Soalnya diambil dari halaman 9, yaitu diberi nama balok slope ya. Jadi kita di sini kita asumsikan bahwa balok slope dengan tie beam itu adalah objeknya sama di sini ya. Dan pengertian dari balok slope kita lihat sedikit sebelum kita membahas ya masalah perancangan ya, bahwa balok slope adalah balok yang berada di atas pondasi sebuah bangunan. Ya, ini tidak selalu yang cetak hitam ini di atas pondasi suatu bangunan. Kalau footing mungkin dia selalu di atas untuk footing, tapi untuk pile cap itu bisa di atas, bisa satu elevasi dengan pile cap. Berarti bukan di atasnya pile cap ya. Tapi kalau berupa footing, pondasi tapak itu lebih dominan, hampir semua di atas ya. Ya, hampirlah ya. Kemudian fungsi balok slope adalah meratakan beban ke seluruh pondasi dari struktur yang ada di atasnya. Kita sampai sini, saya jelaskan dulu. Jadi fungsi balok slope itu meratakan beban. Jadi ada beban yang di atas balok slope-nya, ya. Kemudian fungsi yang lainnya apa? Ya, kita nampak di sini. Selain itu, balok slope juga berfungsi sebagai pengikat dinding bahagian bawah agar tidak tetap stabil ketika ada gaya. Ya, kenapa ada tidaknya? Agar tetap stabil. Ya, jadi ini di bahasanya ada kelebihan. Agar tetap stabil ketika ada gaya geser atau gaya dorong serta pergerakan tanah di bawah pondasi. Ini yang kita catat ya. Fungsi pertama berarti ada 3 fungsi kalau kita ambil rekomendasinya. Mendukung, meratakan beban. Fungsi kedua mengikat antar pondasi atau kaki kolom. Jadi mendukung, mengikat. Kemudian fungsi ketiga ya, untuk mengantisipasi terhadap settlement. Di sini dikatakan pergerakan tanah di bawah pondasi. Berarti kalau salah satu pondasinya ada yang settle, si tie beam ini juga tugasnya. Jadi tugas tie beam secara umum itu ada 3 ya, mendukung, mengikat, dan mengantisipasi terhadap penurunan atau settlement. Di gambar bawah ini lebih jelas ada foto. Jadi ini pile cap-nya atau footing-nya di bawah slope, di bawah tie beam. Ya, di bawah tie beam. Ini nampak kolomnya. Dan kolom yang di bawah elevasi 0 itu sering kita beri nama kolom pedestal. Ya, sering kita nama yang ini, yang seperti tampak sekarang ini. Nah, saya juga sudah menyediakan sebuah video. Mungkin di video ini durasinya ada sedikit panjang, jadi alangkah baiknya kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan tie beam melalui video ini, baru nanti kita belajar ya, mempelajari persyaratan apa saja merancang suatu tie beam dan bagaimana caranya menganalisis. Ya, kita saksikan dulu bersama-sama ini video ini. Hey everybody, welcome to Engineering Academy, and in this video I'll be talking about the tie beams. Alright, so let me first give you a brief introduction of what actually the tie beams are. Let us assume that your structure consists of only 2 footings, alright? Okay, so this is your first footing and this is your another footing, right? Ya, dia gambarkan footingnya tuh.
clumps of Pondasi things. telapaknya dia gambarkan. And after that, you got your superstructure over here, and this is your substructure below the ground level. All right, so this is your ground level. Okay. All right, so in the normal conditions, this configuration is just fine. Okay, so what if you have Yeah. got Ada dua nih lateral footingnya ya. earth movement? Okay, so that may be due to earthquake or maybe due to ground vibrations, because of any ongoing construction nearby, or maybe blasting or anything like that. Okay. All right, so in that situation, what might happen is that, so this might footing get displaced here, and this footing might get displaced a bit here, and so these columns might just get like this, and this one might get like this, right? All right, so in that case, that structure might collapse. All right, so what do we do to prevent this is that we just we just tie these two footings, and the structure that is used to tie these footings is known as the tie beam. All right, so the name tie beam is given because that is used to tie these two footings, such that when the structure is hit with the lateral force, there is no irregular displacement of the footings. All right, so these footing displace or vibrate or move in the synchronizations. All right, so whatever amount this footing moves, this footing also moves by Jadi that nampak di amount. sketsanya Or dia mengikat these two footing, footings act kemudian as antisipasi terhadap ini, single pergerakan structure. tanah tadi, Okay, so penurunan. that's the definition of the tie beam. Now let us see some, plans or like. Okay, so this is a typical, ground plan, and here you can see a different kinds of footing. And let us focus on this portion. Okay, so here is a footing, and here is another footing. Nampak And kotak-kotak itu so footingnya ya, this is the column, right? So this hashed one is the column, pondasi and tapaknya these two lines atau represent pile cap. a tie beam. Okay, so this tie beam connects footing F1 and another footing F1. All right. Okay, so if we cut the section at this point, that is this section 2, we will see something structure like this. All right, so if we cut the section here, what are you gonna see? We're gonna see this one. All right, so this is our footing that is with the reinforcement, and this is our tie beam. Ya, tie beamnya Right, di so atas this is the position footing of itu ya, the tie di atas footing dia. Okay, the top level of the tie beam is known as the plinth level. As you can see here, so this term is frequently used in engineering, and so that is the top level of the tie beam. So that is known as the plinth level, and the distance from plinth level up to the top ground level is known as your plinth height. All right, so this is the plinth height from here to here, and this top surface is the plinth level. All right, so now if we see the longitudinal section of this tie beam, then we're gonna see something like this. All right, so this is your column, one column, and this is your second column, right? And the distance of the bar from the face of the column and into the column is known as the development length, and it is represented by LD. All right, so same is on the other face as well. So if you have only two columns, then this bar goes like this. Nampak And if it is pembesian di continued, kolom then the bar ujung, goes into ya the mesti other ada plane as well. All right. Okay, so penjangkaran as you can seperti see ini. here, Ini nampak so ada these are penjangkarannya bars, that is 16 mm bars, that is 3 numbers. All right, so now khusus untuk kolom later we'll tepi. see the section as well. And these vertical lines are the stirrups. Jadi ini ada Okay, cara here you can see menggambarkan that the stirrups pembesian are placed tie beam closely atau at tulangan the tie beam. face of the column or near the column. Distant and near the middle, right? So at the face of the column here as well, or near the column here as well, the columns stirrups has been placed near and farther at the mid portion. This is because near the support or near this junction between beam and column, there is high shear. All right, so in order to resist that Ya, high shear, ini so gagasan yang these, besar, stirrups maka are tuh placed kolomnya rapat. closely. However, Yang dekat near tumpuan, yang dekat this kolom. middle portion, there is low shear, and in order to resist that low shear, we need less number of stirrups. All right, so they are placed farther here, and they are placed nearer here.
Okay, so if we see the section like this, and if we cut the section like this, 1, 1, and we're gonna see the structure like this. All right, so the depth of this tie beam is 350 mm, and the breadth is 230 mm, and it consists of 16 mm bars, 3 numbers at the top as well as at the bottom. All right, so this is the entire configuration of the tie beam. All right, so this is all about the tie beam. Now we'll see at the side how this reinforcement is actually arranged, and we'll also see how they are placed at the side. All right. All right, guys. So this is the tie beam at the side, and this is the only shot I got of the tie beam. Actually, I had shot other scenes as well. Ini But nampak I pelaksanaannya di lost lapangan, them. So, but I think tulangan this is atau pembesian sufficient tie for beam. showing you what actually the tie beam rebars consist of. All right, so you can see here that the tie beam rebars actually have 3 numbers of rebars, 16 mm diameters each at the top as well as at the bottom. And so the vertical rebars that you see here are the shear wall. So this tie beam is at the shear wall. All right. Okay, so closer there, you can see another tie beam. So that is the tie beam rests on a wall. All right, so this wall is basically to support the concrete. Okay, so it doesn't have any other purpose. All right, so what you do, so you don't have to put any Nah, ini socket tie beam yang sudah dicor. below the tie beams. All right, so what you do, you can just have vertical formwork and you can just cast your tie beams. All right, guys, so this is how the rebars of the tie beams are arranged at the side, and this is the crossing point. Okay, Pembesian so tie beam itu selalu ya, cross each other. tulang atas dengan tulang bawahnya sama. Nampak di foto tulangan tadi. Nanti saya akan jelaskan kenapa dia sama. Okay, so hope this video is helpful. Thank you for watching. Take care. Hey everybody. Ya, tadi kita udah sama-sama menyaksikan video tie beam. Ya, tadi saya katakan bahwa tie beam pembesiannya selalu kita merancang tulangan di atas tie beam dengan di bawah tie beam itu kita buat sama. Jadi kenapa sama? Itu adalah salah satu karena faktor antisipasi terhadap penurunan. Jadi terhadap penurunan, jadi tie beam harus dirancang terhadap penurunan. Itu kita tidak bisa memprediksi ya bahwa puting mana atau pondasi mana yang tanahnya bergeser atau yang kurang stabil. Maka itu kita antisipasi ya, bisa di kiri, bisa di kanan, bisa footing di depan atau footing di belakang ya. Tentu kita mengantisipasi dengan jumlah tulangan yang sama. Jadi dia two way bukan one way. Ya, nampak di sini di sebelah kanan ini ada sketsa bahwa ini ada penurunan. Jadi bisa sebelah kiri yang turun, bisa juga sebelah kanan. Maka itu kita perlu antisipasi terhadap ini. Gina, ya kita antisipasi. Ini dia. Nah, ini soal di buku tadi. Dia juga ada sedikit ulasan di sini bahwa fungsi utama balok slope adalah sebagai pengikat antar pondasi sehingga diharapkan bisa terjadi penurunan pada pondasi. Penurunan itu dapat bertahan atau akan terjadi secara bersamaan. Di sini untuk antisipasi terhadap penurunan ada 2, ya. Berharap dengan ada tie beam bisa terjadi penurunan yang bersamaan. Jadi kalau kita sih berharap kalau turun boleh, tapi bersamaan. Kemudian ini juga antisipasi mencegah dia tidak turun ya terhadap penurunan izin. Jadi kita bisa mempersiapkan tie beam untuk mengantisipasi terhadap penurunan izin. Nanti kita lihat apa itu penurunan izin. Nah, ini ada kutipan dari SNI ya. Mungkin di halaman berikutnya tulisannya lebih jelas, saya tampilkan di halaman berikutnya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi SNI silakan ya mahasiswa mencari ini, dimiliki SNI 8460 2017. Ya, itu SNI tentang geoteknik. Ini lebih jelas ya. Kutipan dari SNI-nya itu SNI perencanaan geoteknik tadi yang saya katakan 8460 2017 pasal 9.2
3. Nah, kalau mau dilihat di halaman 178 dari 303 halaman tentang penurunan izin. Ya, di kalimat yang pertama tuh, paragraf pertama, besarnya penurunan total atau beda penurunan yang diizinkan ditentukan berdasarkan toleransi struktur atas dan bangunan di sekitarnya yang harus ditinjau berdasarkan masing-masing kasus terdiri dari dengan mengacu kepada integritas, stabilitas, dan fungsi daripada struktur yang di atasnya. Nah, jadi tergantung kepada jenis struktur, mungkin struktur baja dengan struktur kayu atau struktur beton yang di bangunan atas, itu penurunan izinnya berbeda. Itu jenis strukturnya. Kemudian fungsi daripada strukturnya, apakah struktur di atas itu berfungsi untuk gudang, tentu akan berbeda dengan untuk rumah sakit dan bangunan lainnya. Jadi yang dikatakan penurunan izin itu, ya tentu dia tergantung kepada, ya besarnya tergantung kepada jenis struktur dan fungsi daripada struktur. Ini saya buat tanda merah bahwa penurunan izin suatu struktur secara umum, ya untuk bangunan tingkat tinggi, di sini bangunan tinggi dan biasa, ya itu diizinkan sampai kecil dari 15 cm. Ini masih ada plus B per 600 lagi. Jadi cukup besar ya. Suatu bangunan masih diizinkan turun 15 cm dengan catatan penurunannya serentak. Ya, seragam. Nah, itulah tadi fungsi tie beam, bagaimana dia ya mengikat ya antar footing agar terjadi suatu penurunan yang seragam. Jadi kalau penurunannya seragam itu bisa masih diizinkan sampai 15 cm. Nah, di kalimat berikutnya bagaimana kalau penurunannya tidak seragam? Ya. Penurunan tidak seragam itu yang dikatakan beda penurunan atau istilahnya adalah differential settlement. Nah, differential settlement ini ya terjadi harus ditentukan secara seksama dan konservatif ya. Dan berapa besarnya? Ya, secara umum ya ini diizinkan sampai sebesar 1/300 bentang. Itu 1/300 L atau L per 300. Ya, artinya apa? Bentang itu adalah jarak dari kolom ke kolom atau pondasi ke pondasi. Kalau jarak antar pondasinya 6 meter, berarti kalau 1/300 berarti diizinkan 2 cm. Ya, 600 per 300 berarti 2 cm. Tetapi itu juga tergantung jenis struktur yang tadi itu yang dikatakan jenis struktur, fungsi struktur. Kalau jenis strukturnya apakah struktur beton atau struktur baja. Dan 1/300 itu umumnya untuk struktur beton ya. Kalau baja dia diizinkan lebih besar, tentu sepernya bisa tentu lebih kecil dari 300 supaya menghasilkan penurunan atau beda penurunan yang lebih besar. Misalkan baja masih diizinkan sampai 1/240 ya. Ini sama kalimat yang tadi yang dari SNI, ini lebih jelas dapat dibaca di sini. Di pasal 93-nya ya ini kata peraturan ya kata SNI Geoteknik 8460/2017 bahwa perancangan kekuatan struktur dari fondasi serta persyaratan material fondasi harus mengacu pada SNI 1726/2012 untuk bangunan gedung dan SNI 2833/2008 untuk jembatan konvensional. Ini juga persyaratan penurunan izin berdasarkan SNI 8460/2017. Dan ini saya kurung, nampak di sini saya kurung bahwa struktur lebih dari satu tingkat dengan sistem dinding beton
atau bata, ini kategori risiko bangunan 0,003 ya. 0,003 berarti ini sepertiga ratus ya, sepertiga ratus ya. Kalau kategori risiko 3, kalau 4 tentu beda, 1/200. Kalau kategori 1 sampai 2 itu 1/500 L ya. Tentu timbul tanda tanya, kategori risiko itu apa? Kita lihat dulu kategori risiko. Ini saya hanya mengutip 2 saja ya. Kategori risiko 1 dan 2, yang 3 dan 4 saya minta mahasiswa mencari. Jadi kategori risiko tergantung kepada apa ya? Menurut tabel 21 dia tergantung kepada jenis pemanfaatan. Kita lihat kategori risiko 1, gedung dan non-gedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk ya, tapi tidak dibatasi untuk antara lain fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Fasilitas sementara, itu kategori 1. Gudang penyimpanan, kategori 1. Ya, rumah jaga dan struktur kecil, kategori 1. Jadi di atas dikatakan bahwa kategori risiko 1 adalah yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia. Kemudian kategori risiko 2, semua gedung dan struktur lain kecuali yang termasuk dalam kategori risiko 1, 3, dan 4 termasuk, tapi tidak dibatasi untuk perumahan, rumah toko dan rumah kantor, pasar, gedung perkantoran, gedung apartemen, rumah susun, pusat perbelanjaan, mal, bangunan industri, fasilitas manufaktur, pabrik. Nah, tentu kategori risiko 3 dan 4, ya seperti rumah sakit, itu masuk mana? 3 atau 4? Atau bangunan pertahanan, ya, itu masuk ke mana? Nanti ini tugas mahasiswa. Coba dilihat kategori risiko 3 dan 4, jenis pemanfaatannya apa. Ini saya jadikan PR aja lah ya untuk mahasiswa. Jadi sumbernya adalah SNI. Kemudian juga sebelum sampai ke analisisnya atau contoh perancangannya, ya ada syarat-syarat perancangan, ya, karena syarat-syarat perancangan itu sangat penting. Saya tetap kutip dari SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik. Di pasal 942, laporan perancangan fondasi dangkal. Jadi dalam kita merancang suatu bangunan, termasuk merancang fondasi, mesti ada laporan perancangan. Nah, persyaratannya apa? Disinilah ya persyaratan laporan perancangan dari fondasi dangkal yang saya tampilkan. Ini ada fondasi rakit, nanti saya tampilkan sampai ke fondasi dalam. Kemudian kita lihat ya bahwa untuk fondasi dangkal, bahwa perancangan fondasi dangkal, fondasi tapak atau fondasi telapak, sekurang-kurangnya harus meliputi analisis sebagai berikut. Saya kurung sekurang-kurangnya, berarti mutlak ya, minimum sekurang-kurangnya harus menyajikan A sampai F untuk fondasi dangkal. Ya. Kemudian saya kurung yang ada kaitan dengan materi kita hari ini, itu yang D, saya kotak ya dengan garis merah. Penurunan total atau perbedaan penurunan. Jadi itu mutlak dikaji, malah minimal ya harus dikaji yang poin D itu. Jadi untuk fondasi dangkal wajib ya dikaji, dirancang atau diperhatikan poin ini, salah satunya D, penurunan total atau beda penurunan. Bagaimana untuk jenis fondasi lain?
katakanlah di 943 itu pondasi rakit atau ref foundation. Itu di poin A dapat dibaca juga bahwa penurunan total dan beda penurunan, ya, itu wajib dikaji. Jadi salah satunya juga menyarankan untuk pondasi rakit mengkaji, merancang penurunan total dan beda penurunan. Kita lihat lagi jenis pondasi lain. Ini pondasi tiang atau pondasi dalam. Nah, sekurang-kurangnya nampak yang saya blok, ya, kotak adalah yang butir K. Butir K, apa tuh butir K yang minimal kita rancang? Nah, dikatakan di sini perhitungan balok penghubung. Ya, di SNI juga mengatakan slope atau tie beam. Ya, slope garis miring tie beam. Dan khususnya kekuatan tie beam terhadap beda penurunan. Jadi sekali lagi, beda penurunan itu wajib dikaji. Jadi untuk semua jenis pondasi tadi ya, pondasi dangkal, pondasi rakit, termasuk pondasi tiang. Ya. Nah ini dia, ini kita ambil contoh perhitungan, ya, contoh perhitungannya, di mana ini ada beban, ini ada 2 kolom, jadi ada 2 footing yang dihubungkan oleh tie beam di gambar sebelah kanan. Nah, sesuai dengan soal yang ada, bahwa PU1 kolom 1 ini 1.765.800 Newton. Sesuai dengan soalnya. Kemudian yang PU2 1.755.990 Newton. Kemudian di soal juga mengatakan ada beban dinding di atas tie beam. Beban dinding pasangan setengah batu setinggi 3 meter. Beratnya adalah 250 kg per meter persegi. Ini bisa dilihat di peraturan pembebanan, ya. Tingginya 3 meter katanya. Kemudian ini ada tie beam-nya. Di soal juga dikatakan terjadi perbedaan penurunan antar pondasi. Ini perbedaannya. Artinya ini turun, berbeda penurunan, ya. Katakanlah ini turunnya 10 mili, ya. 10 mm itu 1 cm. Bisa saja saya mengartikan bahwa ini turunnya 1 cm, ini turunnya 2 cm, maka terjadi perbedaan penurunan 1 cm. Bisa juga saya mengasumsikan bahwa pondasi di PU2 ini tidak turun. Di PU1 turun 1 cm. Itu juga terjadi perbedaan penurunan 1 cm. Ya, atau saya berasumsi bahwa PU2 turunnya 2 cm atau 3 cm, ya, PU2 3 cm, PU1 turunnya 4 cm, itu juga perbedaan penurunnya 1 cm. Jadi itu ya yang dimaksud dengan perbedaan penurunan. Ya. Nampak kalau gambar skema ini, ya, gambar 3D-nya kira-kira seperti yang di bawah ini. Ini ada kolom 2 buah, ya. Ini dihubungkan tie beam, ya. Di mana tie beam-nya ini rata, elevasinya sama dengan topnya puting, ya, di puting sama rata, ya, ya, ini rata. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, lebih lanjut, data-data dari soal yang kita kutip dari buku tadi, ya, bentang tie beam itu dari as ke as adalah 6 meter atau 6.000 mm. Besarnya balok slope atau balok tie beam adalah 300 kali 600, ya. Berarti B-nya itu 300 dan H-nya adalah 600. Kemudian di sini tinggi manfaat D. D itu adalah H dikurangi selimut beton. Ini yang D, dari as pembesian ke tepi paling atas daripada tie beam.
yaitu tingginya 525 mili. Ya. Nah, di sini bila kita ingin menghitung momen inersianya, 1/12 kali B kali H pangkat 3 didapat 5,4 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Kemudian FC prime-nya mutu beton ya dari tie beam 24,4 MPa atau setara dengan K300. Kemudian modulus elastisnya adalah 23.216 MPa. Memang E ini tergantung daripada mutu beton. Kalau mutu betonnya lebih tinggi, E-nya akan lebih tinggi. Kemudian mutu baja, FY 400 MPa. Jadi di sini ya penjelasannya tulangan terpasang, ya kemudian tulangan lentur AS minimum tidak boleh kurang dari ini. Ini dari ini di mata kuliah struktur beton 1 sudah ada menghitung AS minimumnya. Ya, AS minimum kita cek dulu. AS minimum berapa? Ya. Dari ini adalah akar FC aksen atau FC prime kali B kali D ya per 4 FY. Ya, ini didapat 556 mm persegi. Dan atau tidak lebih kecil, ini ada 2 AS minimum yang kita cek. Satu lagi adalah 1,4 B kali D per FY, yaitu AS minimum yang kedua adalah 630 mm persegi. Nah, ini kita menghitung terhadap penurunan. Jadi, yang pertama, tie beam harus dirancang berdasarkan beda penurunan. Itu yang pertama. Ya. Nah, kita lihat dulu, kita rancang dulu terhadap beda penurunan. Nah, formula penurunan itu diambil dari formula analisis struktur untuk jepit-jepit, ya terjadi translasi besarnya momen, ya yang menyebabkan translasi sebesar delta adalah 6 EI delta per L kuadrat. Ya, ini dari formula analisis struktur. Ya, kita ambil untuk menghitung besarnya momen, ya untuk mengantisipasi terjadi penurunan sebesar delta. Delta itu tadi sudah disebutkan di soal adalah 1 cm ya, yang deltanya. Ini atau 10 mm. Nah, kita masukkan angka-angka tadi. 6-nya dimasukkan, tadi datanya ada data E, I-nya sudah kita hitung, delta S-nya sudah, panjang bentangnya sudah kita diketahui, dimasukkan semua data, diperolehlah bahwa momennya atau delta M akibat perbedaan penurunan adalah sebesar 208.944.000 Newton meter. Ini momen ya, gaya kali jarak. Bila ya yang kita pakai adalah ya tulangan atas dan tulang bawah 5. Jadi untuk sekali lagi untuk penurunan, untuk differential settlement, untuk tie beam selalu kita merancang tulangan atas sama dengan tulangan bawah. Ini juga tulangan atas dan bawah diambil 5 tulangan 19 mili, 5 besi 19 mili. Nah, AS-nya adalah luas 519 mili ini, ya, sebesar 1415 mm persegi. Jadi kita hitung, ya, kita cek dari rumus struktur beton, hitung A, apa yang A ini dia, A-nya, ekivalennya, itu formulanya sudah ada di struktur beton, adalah AS tadi yang 1415 kali FY per 0,85 FC prime kali B. Kita masukkan angka-angka ini sudah ada, data ini sudah ada semua. Didapatlah bahwa A itu adalah 90,96 mili. Kemudian kita menghitung MN. MN adalah momen nominal. Kekuatan daripada balok berpenampang B, tingginya adalah H, tinggi manfaatnya adalah D, kemudian tulangannya adalah 5 diameter 19 mili. Ini kekuatannya dia sanggup menahan momen nominal berapa besar. Maka itu dihitung momen nominalnya adalah MN ya. Bahwa MN adalah AS kali FY ya.
kali D kurangi A per 2. Ini sudah ada nilainya semua, kita masukkan, didapatlah ya bahwa MN adalah 217.216.512 Newton meter. Ini MN-nya. Kemudian kita cek ya bahwa momen yang terjadi ini delta M. Delta M ini boleh kita katakan adalah MU-nya, ya, M ultimate-nya. Jadi MU sama dengan delta M. Di sini delta M sama dengan MU. Apa persyaratan bahwa suatu struktur aman ya adalah PMN itu harus lebih kecil dari PMN harus lebih besar pada MU karena kekuatannya harus besar pada momen akibat beban eksternal atau akibat penurunan. Jadi PMN ini harus lebih besar ya daripada delta M. PMN sering juga disebut dengan momen resisten ya atau MR. Nah, ini PMN kita kalikan P itu 0,8, MN-nya sudah kita hitung 271.216.512 ya. Kita kalikan, nah, hasilnya adalah 216.973.210 Newton meter. Ya. Ternyata PMN memang lebih besar pada delta M. Ya, syaratnya lebih besar pada delta M 208.944.000 Newton milimeter. Jadi dikatakan bahwa struktur ini aman terhadap settlement izin 1 cm ya atau 10 mili. Jadi amannya terhadap 1. Kalau diizinkan 1 cm dia aman. Kalau 2 cm belum tentu aman. Kita cek lagi ya apakah aman. Kalau tidak aman ya tentu kita akan memperbesar dimensi atau menambah tulangan dan lain sebagainya. Jadi untuk kondisi sekarang terhadap penurunan sudah aman. Nah, kita lihat lagi, mesti dirancang terhadap apa lagi ya selain terhadap perbedaan penurunan. Nah, ini rumus tadi ya. Ini juga saya lampirkan di PPT, rumus untuk analisis terhadap penurunan, rumus betonnya. Ini ada ya. Ini tinggal ambil di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah kita mesti merancang bahwa tie beam itu sebagai beam kolom. Tadi merancang terhadap perbedaan penurunan, ya. Sekarang kita merancang sebagai beam kolom. Ini saya jelaskan bagaimana caranya merancang sebagai beam kolom. Ya. Data-data tadi tetap kita gunakan, ya. Kemudian karena dia berfungsi sebagai beam kolom, ya, yang tie beam ini di gambar ini itu ada gaya normal di sini, gaya tekan, ya, bisa gaya tekan, bisa gaya tarik di sini, ya. Yang merah ini gaya tekan dan bisa gaya tekan, bisa gaya tarik. Dalam contoh kasus ini saya memberi contoh gaya tekan. Besarnya sebesar apa? Besarnya adalah 10% terhadap terhadap PU yang lebih besar. Ya, tadi PU1 dan PU2. Kita ambil PU yang lebih maksimum. PU yang lebih maksimum itu adalah yang tadi, yang ini 1766, yang satu lagi 1765. Ya, ini dari 1.765.800 Newton. Kalau jadikan K Newton, ya, ini diambil 1.766 K Newton. Dan diambil 10%-nya, seperti kuliah kita terdahulu, bahwa gaya normal yang bekerja pada tie beam adalah 10% dari gaya atau PU, P ultimate pada kolom. Kita ambil 10%. 10%-nya adalah 177 kN. Karena dia fungsinya adalah beam kolom, ya. Yang fungsi sebagai beam apa? Tie beam ini memikul berat sendiri. Di sini tidak dianalisis, mungkin diasumsikan tidak ada. Dalam prakteknya ini berat sendiri harus dihitung.
Ya, berat sendiri tie beam mesti dihitung, walaupun di sini tidak ada dihitung dalam buku ini, tapi ini wajib dihitung. Kemudian wajib dihitung beban dinding batu bata yang di atasnya. Ini. Nah, dalam perhitungannya dianggap ini adalah sendi roll. Ya, sendi roll. Maka tuh momen maksimum yang terjadi adalah 1/8 QL kuadrat. L adalah bentang dari as ke as, sedangkan Q ini seharusnya adalah beban batu bata yang 250 kg per meter persegi kali tingginya 3 ditambah dengan berat sendiri tie beam, ya, tambah berat sendiri tie beam. Jadi Q bukan hanya batu bata tapi harus ditambah dengan berat sendiri tie beam. Di sini tidak ditambah ya, tapi itu wajib ditambah. Kemudian kita menghitung momen terfaktor, ya. Momen terfaktornya karena ini memang beban mati semua, ya, tie beamnya beban mati, dindingnya adalah beban mati, maka faktor bebannya 1,4, ya, karena DL. Maka diperoleh tadi momennya adalah 33,10 kN meter, setelah dikalikan faktor beban 1,4 sesuai dengan peraturan yang ada di SNI, maka didapat 46,34 kN meter. Nah, kalau seperti beam kolom, analisisnya ya tentu kita membuat suatu diagram interaksi kolom, ya, diagram interaksi, dianalisis ya di Excel bisa, ya. Nanti di PR mahasiswa ya, nanti dibimbing sama Bu Anissa, dihitung ini sebagai kolom, ya. Kemudian nanti di Excel itu akan kelihatan di mana titik, ya, eksentrisitas yang ada di sini, ya, apakah aman terhadap E masih dalam kurva ini atau apakah masih aman terhadap beban aksialnya. Kalau masih dalam kurva ini kayaknya ini ya, saya nggak gitu jelas gambarnya. Ini dinyatakan aman ini, ya. Tapi ini dia pakai diagram interaksi dari ini PCA COL ini, ya. Nanti bisa ini dikerjakan dengan Excel. Nah, kalau ini aman, berarti sudah aman kedua-duanya. Jadi si tie beam ini harus aman terhadap beda penurunan, dan si tie beam ini pun harus aman terhadap perhitungan sebagai beam kolom. Ya. Mungkin itu kuliah kita tidak begitu panjang, tapi saya kira ini cukup bermanfaat ya untuk merancang sebuah tie beam, ya, persyaratannya apa-apa saja. Kemudian saya kembali mengutip, ya, ini kata-kata motivasi. Saya nggak bosan-bosannya lah, ya, memberikan mengutip, ya, dan memberikan kata-kata motivasi. Apa katanya? Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi bila saat ini kamu tidak belajar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke Bu Anissa untuk diskusi. Silakan Bu Anissa. Nah, terima kasih kepada Pak Roni sudah memaparkan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Apabila ada, silakan klik tombol angkat tangan atau raise your hand. Bu Anissa, rekaman saya henti.